Halo adik-adik, kembali lagi di channel Sibelka, Simple Belajar Matematika. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas tentang rotasi atau perputaran adik-adik ya. Jadi, kita mulai saja. Yang pertama itu rotasi dengan pusat U 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka rumusnya gimana? Jadi rumusnya itu mirip-mirip dengan refleksi adik-adik ya. Jangan sampai nanti adik-adik bingung atau lupa gitu. Jadi harus teliti juga, karena rumusnya mirip dengan refleksi, harus teliti yang mana refleksi, yang mana rotasi nanti ya. Nah, ini rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Nah, nanti ada kata-kata di soal itu, apakah berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam, maka rumusnya seperti ini, adik ya. Jadi ada titik P, X, Y dirotasikan terhadap pusat 0,0 itu sebesar 90 derajat. Nah, karena dia berlawanan arah jarum jam, berarti 90 ini tandanya positif. Ya. Kalau nanti searah jarum jam, berarti di sini tandanya negatif 90 gitu ya. Nah, bayangannya gimana? Bayangannya di sini P, berarti di sini bayangan P aksen. Maka jawabannya min Y, X. Jadi ini ditukar adik-adik, posisinya ditukar, jadi Y-nya di depan, X-nya di belakang. Namun ya, tanda dari si Y ini berubah. Tadinya positif jadinya negatif gitu. Tapi kalau di sini negatif berarti di sini positif. Ingat ya, tanda yang berubah hanya milik si Y saja. X-nya tandanya tetap. Oke, kita coba ke soal adik-adik ya. Diketahui titik P 5,-2 dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Bayangan titik P adalah ya. Jadi oke. Titik P-nya itu kan 5,-2 adik-adik ya. Nah, ini dirotasikan terhadap pusat di 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah. Kalau berlawanan arah berarti tandanya positif 90 derajat ya. Maka bayangannya gimana? Maka bayangannya P aksen. Ingat rumusnya itu posisinya ditukar, tanda si Y berubah. Oke, kita tukar posisinya. Jadi 5-nya di belakang, ini jadi di depan. Karena ini negatif, berarti di sini menjadi positif 2, ini pindah ke belakang ya, 5. Nah, atau bisa dituliskan P aksen 2,5. Itu aja adik-adik, simpel sekali. Ingat posisinya ditukar, tanda si Y berubah. 5 jadi di belakang, min 2 jadi di depan, tapi tanda min 2 berubah jadi positif 2 gitu. Karena ini X, ini Y. Ya, ke sini berubah menjadi negatif. Tanda Y-nya jadi di depan, X-nya di belakang, tapi tandanya si Y berubah gitu. Simpel adik-adik ya. Oke. Adik-adik, ini soal berikutnya. Namun rumusnya berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena rotasinya itu searah jarum jam. Kalau rotasinya searah jarum jam, lihat adik-adik. Jadi di sini R-nya negatif 90 derajat kan? Ya, maka rumusnya itu sama dibalik, cuman yang berubah sekarang adalah tanda si X. Nah, posisinya ditukar, yang berubah tanda si X. Kalau tadi kan tandanya si Y yang berubah gitu. Oke, kita coba langsung ke soalnya. Titik P-nya ada, dirotasikan ada pusat 0,0 sebesar 90 searah jarum jam gitu ya. Ini kata kuncinya di sini. Ini searah jarum jam. Kalau nanti kata kuncinya itu tidak isi, berarti arahnya berlawanan jarum jam ya. Kalau tidak isi artinya berlawanan jarum jam, pakai rumus yang berlawanan jarum jam. Oke, kita langsung P nya itu adalah 6, -4.
itu dirotasikan pusatnya di 0,0 sejauh 90, namun dia searah jarum jam, jadi negatif 90. Habis itu bayangannya berapa? Bayangannya menjadi ditukar posisinya, kita tukar. Jadi ini di depan, ini di belakang. Tapi tandanya berubah, tadinya positif jadi negatif, ya. Oke, itu aja Adik-adik, simpel kan? Sesuai dengan rumus. Simpel sekali. Oke, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya ya, dan rumus berikutnya. Oke, pahami Adik-adik? Nah Adik-adik, kita ke rumus berikutnya ya. Jadi pusatnya masih tetap sama di 0,0, tapi sekarang besar putarannya adalah 180 derajat. Dia berlawanan arah jarum jam. Kalau dia berlawanan arah jarum jam berarti positif kan? Oke, kalau dia searah jarum jam berarti negatif. Nah Adik-adik, ternyata walaupun dia berlawanan arah jarum jam ataupun searah jarum jam, rumusnya sama Adik-adik. Rumusnya sama. Ya. Jadi, ketika rotasinya sebesar 180 derajat ya, berlawanan arah jarum jam ataupun searah jarum jam yang terdapat pada soal, jadi rumusnya tetap sama. Oke, rumusnya P X, Y rotasi 0,0 itu sebesar 180 derajat berlawanan arah atau searah sama aja, positif atau negatif sama aja. Rumusnya itu adalah P aksen min X, min Y. Jadi posisinya tetap, hanya berubah tanda saja ya. Hanya berubah tanda saja. Ini rumusnya sebenarnya sama seperti refleksi terhadap titik 0,0 ya. Rumusnya sama persis. Oke Adik-adik, jadi kita ke soal saja. Jadi diketahui titik P min 8,3. Jadi rotasikan pusat 0,0 sebesar 180. Ini berlawanan arah jarum jam ya. Jadi P min 8,3 R di 0,0 itu sebesar 180 karena dia berlawanan. Kakak buat di sini positif. Tapi rumusnya sama aja walaupun positif non negatif ya. Jadi P aksen ini tidak berubah. Jadi tetap min 8 nya di depan, 3 nya di belakang. Posisi tetap, yang berubah hanya tandanya saja. Tadinya negatif menjadi positif, jadinya tandanya positif menjadi negatif. Ya. Jadi bisa Kak tuliskan jawabannya adalah positif 8, negatif 3. Selesai. Ini untuk yang 180 derajat ya. Simpel sekali. Nah, Adik, kita lanjutkan ke rumus berikutnya. Jadi di sini besar sudut putarnya itu adalah 270 derajat Adik ya. Yang di atas adalah yang berlawanan arah jarum jam, yang di bawah adalah yang searah jarum jam. Kalau Adik-adik cermati, rumus ini sebenarnya sama dengan rumus perputaran 90 derajat Adik-adik. Ya. Seperti yang di atas. Itu 270 berlawanan arah jarum jam. Rumusnya sama dengan yang 90 derajat searah jarum jam. Ya, coba lihat nanti cek rumusnya. Ini sama Adik-adik. Sedangkan yang 270 derajat itu searah jarum jam, itu sama dengan 90 derajat yang berlawanan arah jarum jam. Sama rumusnya Adik ya. Jadi sebenarnya bisa dituliskan satu aja gitu ya. Artinya rumus yang digunakan itu sama, cuman besar sudutnya berbeda. Adik-adik harus pahami itu. Harus diingat agar tidak bingung nanti gitu ya. Oke, kita coba yang soal yang atas dulu yang berlawanan arah jarum jam. Jadi diketahui titik Q 4,-7 dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sebesar 270 berlawanan arah jarum jam. Kalau dia berlawanan arah, jadi tandanya positif. Rumusnya adalah Y, min X. Jadi posisinya ditukar.
Jadi yang berubah adalah tandanya si X gitu. Jadi Q 4, min 7 itu dirotasikan terhadap pusat 0,0 sebesar 270 derajat positif ya, karena berlawanan arah. Ini berlawanan arah. Jadi bayangannya Q aksen itu posisinya ditukar, jadi min 7 di depan, yang di belakang adalah 4, namun yang berubah tandanya si X. Tandanya si X. Jadi X-nya kan ini 4, ini X, ini Y, jadi ini X, tandanya berubah. Tadinya positif menjadi negatif. Atau bisa kita tuliskan, jadi Q aksennya nanti adalah min 7, min 4. Selesai. Simpel ya. Itu adik-adik untuk yang berlawanan arah. Karena rumusnya sama dengan sudut 90 derajat tapi yang searah. Kita ke soal ini ya, berikutnya. Ini yang searah jarum jam. Rumusnya sama dengan perputaran 90 tapi yang berlawanan arah. Jangan bingung. Oke, Q-nya adalah 8, min 4. Rotasikan terhadap pusat 0,0 sejauh min 270 derajat. Kenapa min? Karena dia searah jarum jam ya. Maka bayangannya Q aksen itu adalah posisinya ditukar. Ingat posisinya ditukar, jadi min 4 nya di depan, 8 nya di belakang. Namun yang berubah adalah tanda si Y. Yang mana Y? Ini X yang di depan, yang di belakang Y. Berarti tadi tandanya negatif 4, sekarang menjadi positif 4. Atau Kak tuliskan jawabannya adalah plus. Jangan isi plus ya. 4,8 itu aja. Oke, selesai. Simpel kan adik-adik ya? Oke. Nah, sekarang Kak sajikan deh semua rumus-rumusnya. Oke, yang tadi itu. Ini rumus-rumusnya keseluruhan adik-adik ya. Di rotasi atau perputaran pada geometri, transformasi geometri itu ini beberapa rumusnya. Yang khusus untuk rotasinya itu berpusat di 0,0 ya adik-adik ya. Jadi yang pertama yang 90 derajat positif berarti dia berlawan arah jarum jam. Ini rumusnya akan sama dengan yang 270 berlawanan arah jarum jam. Ini sama dari rumusnya. Ya. Ini sama nih ya. Oke, harus diingat. Sedangkan yang negatif 90 itu sama dengan yang positif 270. Sama. Sedangkan yang 180 positif sama dengan yang negatif 180. Oke, gitu ya adik-adik ya. Jadi perlu diingat, perlu dihafalkan, sehingga nanti adik-adik tidak bingung ketika menjawab soal. Oke, sekian video kita hari ini terkait dengan rotasi atau perputaran pada transformasi geometri kelas 9 SMP. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika masih adik-adik mengalami kebingungan, silakan ketikkan atau tanyakan di kolom komentar, kakak akan bantu untuk menjawabnya. Oke, jika sudah paham, share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian agar teman kalian juga bisa memahami video yang materi yang sama yang adik-adik pelajari saat ini. Oke adik-adik, jangan lupa subscribe, like ya, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.